Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum iktikaf. Hukum-hukum iktikaf itu ada 4. Yang pertama adalah sunnah, dan ini adalah hukum yang asli. 2. Hukum iktikaf itu menjadi wajib apabila iktikaf tersebut adalah iktikaf nadar. 3. Hukum iktikaf itu menjadi haram, yaitu apabila seseorang perempuan beriktikaf tanpa adanya izin dari suaminya. 4. Hukum iktikaf itu menjadi makruh, yaitu apabila iktikaf tersebut dilakukan oleh seorang perempuan yang cantik menggoda dan atas izin dari suaminya. Kemudian apa itu iktikaf? Ta'rif iktikaf atau definisi dari iktikaf adalah, menurut syara, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat-niat yang khusus atau tertentu. Iktikaf itu sunnah hukumnya, entah itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Namun iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan itu sangat lebih utama karena untuk meraih Lailatul Qadar, yang mana menurut Imam Asy-Syafi'i Lailatul Qadar jatuh pada 10 akhir bulan Ramadan. Rukun-rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu ada 2. Yang pertama, niat. Seorang yang melakukan iktikaf harus adanya niat bahwa dia akan melakukan iktikaf. Adapun niatnya sebagai berikut: nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Namun apabila iktikaf itu adalah iktikaf nadar, maka wajib ada penambahan niat fardu atau niat wajib. Adapun niatnya sebagai berikut: nawaitul i'tikafa al-mangdura lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafa fardhan lillahi ta'ala. Rukun iktikaf yang kedua adalah menetap di dalam masjid. Iktikaf harus dilakukan di dalam masjid. Tidaklah sah apabila iktikaf tersebut dilakukan di musola atau di surau-surau. Makna menetap di dalam masjid di sini tidaklah cukup makna menetap atau berdiam diri seperti halnya waktu tuma'aninah, akan tetapi harus adanya tambahan waktu yang mana sekiranya orang tersebut bisa disebut menetap atau berdiam diri secara uruf. Kemudian syarat-syarat orang yang beriktikaf. Syarat orang beriktikaf yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal atau tamyiz. Jadi tidak ada syarat harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah tamyiz itu sah dalam beriktikaf. Syarat yang ketiga adalah bersih atau suci dari haid dan nifas, serta suci dari hadas besar atau junub. Tidaklah sah iktikafnya orang kafir, orang gila, wanita haid atau nifas, dan orang yang junub. Apabila orang yang beriktikaf itu murtad misalnya, atau gila, maka batallah iktikafnya. Kemudian hukum-hukum orang yang bernadar iktikaf. Orang yang bernadar iktikaf, yang pertama, tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak, seperti buang air besar atau mandi jinabat atau mandi junub. Yang kedua, orang yang bernadar iktikaf itu apabila ada udzur seperti haid dan nifas, maka dia wajib keluar dari masjid. Ketiga, orang yang bernadar iktikaf itu apabila ada udzur yang menyebabkan tidak bisa berdiam diri atau menetap dalam masjid, seperti udzurnya orang yang sakit yang butuh pada pertolongan dokter atau semisalnya, atau bagi orang yang sakit khawatir dengan sakitnya mengotori masjid, seperti sakit diare, beser, dan lain sebagainya. Adapun sakit panas yang ringan, maka orang yang bernadar iktikaf tidak diperbolehkan keluar dari masjid dengan alasan sakit panas yang ringan.
Kemudian perkara yang membatalkan iktikaf adalah berhubungan seksual atau berhubungan badan dengan sengaja dan tahu bahwa itu adalah haram. Adapun bersentuhannya orang yang beriktikaf dengan istrinya yang disertai dengan syahwat, itu bisa membatalkan iktikaf apabila mengeluarkan sperma atau mani. Namun apabila tidak mengeluarkan sperma atau mani, maka juga tidak batal iktikafnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.